Halo Sobat Film, di video kali ini kita akan meneruskan episode ketiga dari If You Wish Upon Me. Selamat menonton, semoga dunia film bisa mengantar kamu menuju dunia mimpi. Malam itu Pak Kang melarang Yun memasuki ruangan yang terkunci. Lalu Yun bertanya isi dari ruangan itu, dan dijawab oleh Pak Kang jika berisi hantu. Keesokan harinya, Pak Kang, Yun beserta seluruh sukarelawan berkumpul di rumah Pak Pion untuk makan malam bersama putri Pak Pion. Tapi tiba-tiba anak yang diusir oleh ayah penghuni rumah datang untuk mencari pengisi daya yang tertinggal. Lalu Pak Kang menyuruhnya ikut makan bersama. Ketika putri Pak Pion datang, suasana rumah menjadi sedih, terutama untuk Yun dan putra penghuni rumah. Tiba-tiba cucu Pak Kang datang kepadanya dan menyanyikan sebuah lagu yang mengingatkan Pak Kang pada keluarganya dulu. Saat makan, Yun tiba-tiba keluar. Ia makan sosis pemberian Sio yang masih ia simpan. Malam sudah tiba. Ibu anak yang diusir menunggunya di rumah hingga anaknya menelpon jika ia berada di taman. Setelah di taman, ia bertemu anaknya dan berbincang-bincang hingga pada akhirnya mereka saling memaafkan dan pulang. Malam hari, Pak Pion tersenyum memandangi pohon kesemaknya. Lalu ia teringat istrinya. Setelah beberapa saat, Yun datang membawa buah kesemak untuk Pak Pion, tetapi Pak Yun tidak merespon. Lalu Sio datang dan ketika mengeceknya, ternyata Pak Pion sudah meninggal dunia. Saat itu, Yun shock melihat apa yang terjadi di depan matanya. Setelah kejadian itu, Yun terlihat mabuk. Ia syok karena baru pertama kali melihat orang meninggal. Saat itu, ia ditemani oleh dokter hewan anjingnya. Dokter hewan mengantar Yun yang sudah tidak sadar karena mabuk ke rumah perawatan. Ia menyerahkan Yun kepada Pak Kang. Keesokan harinya, Yun bangun. Ia berada di rumah perawatan, lalu Pak Kang datang menjenguknya dan menyuruh Yun untuk mengikuti pelatihan di sana. Di dalam ruangan, Yun bersama calon sukarelawan mengikuti pelatihan. Ia terlihat sangat malas mengikuti pelatihan tersebut. Ketika Yun melewati lorong, tiba-tiba ada pasien yang bernama Sihe berteriak kesakitan. Lalu Seo bergegas menanganinya hingga dokter datang. Yun gelisah ketika melihat kejadian itu. Sedangkan Jun menemani teman Yun yang bernama Kyung di penjara untuk menanyakan keberadaan Yun, tapi Kyung tidak mengetahuinya. Saat sedang berjalan, Pak Kang mendengar suara Sihe di dalam ruangan. Ia menghampirinya dan Sihe mengatakan jika ia ingin bernyanyi bersama idolanya yang bernama Gyutai sebelum meninggal. Setelah mengerti keinginan Sihe untuk bertemu idolanya, Pak Kang dibantu seorang sukarelawan mencari informasi tentang Gyutai. Malam itu, Pak Kang bersama Yun menemui Gyutai. Ia bersusah payah untuk menemui idola itu, hingga akhirnya ia menyelinap ke dalam ruang ganti, tetapi Gyutai tidak menghiraukannya. Hari itu, Pak Kang memeriksa kakinya dan dinyatakan sudah sembuh. Tetapi Pak Kang ingin memakai perban supaya Yun tetap bersamanya. Di sebuah gedung, Pak Kang menemui Gyutai. Ia meminta supaya Sihe bisa bernyanyi bersamanya sebelum meninggal. Tetapi Pak Kang diseret keluar dan didorong hingga jatuh. Tiba-tiba Yun datang. Ia tidak terima jika Pak Kang diperlakukan seperti itu, tetapi Pak Kang melarangnya memukul orang itu.
Ketika perjalanan pulang, Yoon mendapat telepon dari Jun, tapi ia malah membuang ponselnya karena Jun mengganggunya. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, Yoon tiba di rumah perawatan. Ia terbaring di tempat tidurnya dengan perasaan gelisah seperti memikirkan sesuatu. Malam itu hujan lebat disertai petir. Terlihat ada perempuan yang masuk ke ruangan yang Yoon dilarang masuk oleh Pak Kang. Masih menjadi misteri isi dari ruangan yang terkunci itu. Dan film pun berakhir. Selamat istirahat, selamat tidur, semoga mimpi indah.